Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smawat TV, kembali lagi bersama saya Widya Tieti Nur Alia di acara Morning Motivation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas menjaga kehormatan di media sosial. Tapi saya tidak akan membahas itu sendirian. Telah hadir bersama saya ada Ibu Nita. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga siapa? Widya. Aja. Widya. Ya Bu, semoga selalu diberi kesehatan ya Bu oleh Allah SWT. Oke, balik lagi ke pembahasan kita di awal ya Bu, tentang menjaga kehormatan di media sosial. Nah, media sosial ini kan merupakan saat ini merupakan suatu sarana berinteraksi dengan berbagai macam orang gitu. Dari situ kita bisa tahu barang, jasa dan lain sebagainya, kita bisa tahu di media sosial. Nah, bahkan saya sendiri pun adalah seorang pengguna media sosial gitu. Lalu apa sih Bu kaitannya penggunaan media sosial ini dengan menjaga kehormatan? Ya. Sebetulnya media sosial kan hanya satu alat ya dari kita berinteraksi dengan yang lain. Biasanya kan kita langsung dengan seseorang langsung, jadi bertatap muka, ngobrol biasa. Dengan media sosial berarti kan melalui ada sarana media sosial banyak ya. Apa aja coba mungkin yang sudah digunakan sama Widya? Instagram. Ya, terus Telegram, WhatsApp, YouTube, media sosial dan masih banyak lagi ya, misalnya Facebook juga Facebook, yang betul. Ini IG. Nah, ya gitu. Di situ kita kenapa sih harus menjaga kehormatan? Ya seperti biasa. Kalau kita interaksi langsung, kita harus menjaga kehormatan. Ketika kita melalui media sosial juga sama, harus menjaga kehormatan. Kenapa kita harus menjaga kehormatan, dan apa sih sebetulnya kehormatan diri ya? Itu kehormatan sebetulnya seperti nama baik istilahnya ya, pengertiannya. Kemudian kehormatan juga hampir sama dengan kemuliaan. Terutama dalam Islam kita diwajibkan untuk menjaga kemuliaan, karena memang manusia itu terlahir sebenarnya mulia. Allah menciptakan manusia itu memang mulia, paling mulia, makhluk paling mulia yang Allah ciptakan. Kenapa kita harus menjaga kemuliaan itu, kemuliaan diri? Karena memang itu udah kewajiban di agama kita, agama Islam. Itu yang pertama. Kedua, kenapa di media sosial pun iya sama seperti yang kita biasa interaksi langsung. Kalau interaksi langsung kita ngobrol sama teman, kita harus menjaga kehormatan. Salah satunya apa? Kita harus menutup aurat misalnya. Nah, tetaplah via media sosial juga sama. Jadi jangan dikira bukan itu mah tidak langsung, tidak asli, mungkin bisa ya, tetap nggak boleh. Karena ketika kita men-share satu kali malah lebih bahayanya dibanding langsung. Misalnya kita secara interaksi langsung. Kalau kita membuka aurat biasa, misalnya kita hanya beberapa saat bisa lari misalnya, bisa nutup karena misalnya kita lagi nggak sengaja bisa membuka. Tapi kalau udah masuk ke media sosial itu susah untuk menghilangkannya, berarti itu lama. Orang akan makin banyak yang melihat, berarti dosa kita makin nambah. Nah, jadi salah satu menjaga kemuliaan ya memang kita harus menjaga aturan agama. Yang satu tadi, yang pertama kita menutup aurat ya, jelas untuk muslimah gitu ya. Bukan berarti yang lain gimana ya, sama saja, karena kan aurat itu misalnya sesuatu yang kita boleh perlihatkan ke orang lain, itu nggak apa-apa, tapi ada hal yang memang kita tidak boleh memperlihatkan ke orang lain itu. Kemudian harus menundukkan pandangan dalam keseharian kita juga sama. Kita harus menundukkan pandangan, artinya bukan berarti kita jalan harus tunduk, bukan. Hal-hal yang tidak perlu kita lihat jangan dilihat. Di media sosial apalagi kita banyak ya, kita harus bisa pintar-pintar memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ada hal yang memang baik, berarti itu tidak apa-apa kita lihat. Tapi ada hal yang tidak baik, yang buruk, itu memang nggak boleh kita lihat. Termasuk misalnya kalau di depan biasa yang sekarang kita asli, misalnya maksudnya bertatap muka langsung, mungkin kita dengan sadar sama orang lain ada yang menegur, kamu misalnya melihat aurat orang, langsung aja menundukkan pandangan. Artinya kita jangan melihat. Bukan berarti harus dengan fisik langsung tunduk gitu, tidak. Pokoknya udah dilewat saja lah, di skip aja ya, seperti itu. Nah, dalam media sosial itu yang tantangan kita justru ada dari hati kita. Kita mau lihat, kadang-kadang kita berpikir orang tidak lihat. Kalau memang niat kita kuat, kita yakin bahwa Allah melihat, kita nggak akan berani. Jadi kita harus tahu bahwa hal itu memang haram, nggak boleh dilihat, ya jangan dilihat. Jadi kita nggak bisa menahan semua orang untuk tidak mempertontonkan hal-hal yang buruk
Karena memang dalam media sosial, dalam internet kan bebas. Iya, bebas. Nggak ada seperti TV masih ada badan sensor. Iya, betul. Paling kalau internet kan di media sosial yang internet gitu, kita share aja dulu. Ketika warganetnya udah komplain, baru kan dari pihak yang pemilik media sosial dia menutup. Itu biasanya kalau udah ada komplain, kalau nggak ada mereka terus aja jalan. Jadi tinggal dari kitanya. Kita nggak mungkin menutup semua orang untuk tidak mengupload hal yang buruk. Kita menutup diri kita, artinya menutup pandangan kita yang tadi itu, menundukkan pandangan itu artinya tidak melihat yang tidak penting. Berarti ini kembali lagi di keimanan ya, Betul. Keimanan dan ketakwaan masing-masing. Nah selain yang dua tadi yang aurat, kemudian menundukkan pandangan, kita juga janganlah komen-komen yang negatif juga. Betul sekali. Selama ketika komenanmu itu bukan menjadi kritikan yang bagus, sebaiknya opinimu disimpan saja gitu. Betul, ya. Kalau kita jadi ketika kita mau bicara mengomentari orang, kita lihat dulu, bercermin dulu posisi kita sebagai dia. Mau nggak kita dibegitukan? Mau kita di komen negatif misalnya ya? Seperti itu, kita berpikirlah panjang gitu. Jadi jangan asal ketik. Kalau dulu mungkin lidahmu adalah harimaumu. Sekarang kayaknya udah di ujung jari, karena lidah kita udah diganti sama jari diketikan komentar kita. Apalagi sekarang aturan banyak ya, aturan yang jika kita ada menyinggung orang itu kan bisa dituntut. Ada misalnya kita membuli orang lain dengan kata-kata, dengan kalimat, dengan komen kita, itu kan membahayakan kita juga sebetulnya. Mungkin mereka mereka misalnya tidak dibaca aja komentar negatif buat apa sih, tapi tetap efeknya ke kita. Nah itu yang lebih bahaya lagi kan. Makanya berhati-hati. Dan kata ibu, kalau memang kita juga komennya negatif, orang menilainya bukan ke orang lain yang kita nilai saja, tapi orang yang menilai kita. Jadi artinya kehormatan kita juga akan jadi jelek ketika kita berkomentar jelek. Betul. Karena orang akan berpikir apa yang kita katakan, apa yang kita tulis, apa yang kita komentari, berarti itu sebetulnya gambaran kita sebetulnya. Gambaran kita. Iya, karena seperti kalau Agim bilang dalam teko, ketika isinya kopi, keluar dari mulut teko akan kopi. Ketika isinya teh, keluar dari mulut itu akan teh juga. Betul. Sama dengan hati, ketika di dalam hati kita buruk, yang keluar akan kata-kata buruk. Jadi itu malah cerminan dari kita juga. Jadi berhati-hatilah berkomentar gitu. Jadi komentarnya baik. Kalau memang kita tidak bisa berkomentar, mending diam. Jadi kan gitu, dalam hadis juga ada yang mengatakan, katakan yang baik atau diam. Jadi kalau memang ini diam saja. Kalau memang kita nggak kuat, skip aja lah. Nggak usah dilihat, nggak usah di-follow. Hal-hal yang jelek, udah gitu aja. Itu tidak merugikan diri kita sendiri gitu. Kenapa harus komen? Betul. Iya, meskipun kadang-kadang gitu juga ingin mengingatkan. Kalaupun mau mengingatkan, mending japri deh. Jangan kalau memang perlu gitu. Apalagi misal sahabat kita ya. Dia misalnya sama orang lain udah dibunuh, kita kasihnya japri aja, maksudnya kasih tahu tapi dengan kata-kata yang baik juga. Jangan sampai head comment. Begitu. Nah itu yang ini. Jadi menurut ibu ya kehormatan diri ya tidak hanya dengan sikap kita, yang dengan apa yang kita lakukan, mungkin dengan apa yang orang lakukan kita berkomentar baik juga itu akan mencerminkan kita juga. Jadi berhati-hati juga. Jadi yang tadi ada jangan apa tadi yang pertama? Yang pertama itu jangan asal memposting. Iya, jangan terus jangan menundukkan pandangan, artinya jangan segala dilihat gitu. Yang tidak penting jangan dilihat. Kemudian komen juga ya nggak boleh yang buruk juga. Jadi hal yang itu yang di media sosial itu, karena kata ibu media sosial katanya kayaknya lebih apa ya, kalau dibilang bisa lebih jahat. Nah begitu. Kenapa? Karena komenan kita susah kalau lagi sama orang udah share lagi, udah banyak orang yang memfollow kita, berarti makin banyak orang yang melihat apa yang kita komentari, akan lebih banyak orang dengar. Mungkin ketika kita marah sama temen, kalau dalam biasa gini misalnya Widya sama ibu komentari Widya, mungkin kalau berdua cuma Widya aja yang dengar. Tapi ketika kita komen di media sosial, yang follow kita banyak, yang follow misalnya yang orang yang kita komentari banyak, itu digabungkan berapa banyak. Berarti yang melihatnya ya dosanya kan, yang sakit hati lebih banyak lagi, keluarganya misalnya jadi sakit hati juga. Nah itu kan juga ini. Jadi
berarti akan, kata ibu ya ujung-ujungnya akan merusak juga reputasi kita. Reputasi itu apa ya, kehormatan kita, nama baik kita juga, tidak hanya kita, keluarga kita. Jadi kan orang kadang merambat ya Bu. Nah ke betul semua, gitu. Jadi hal-hal yang itu ya perlu pendewasaan juga. Iya. Jadi harus kita pintar-pintar memilih yang harus bijak lah. Betul, yang bijak harus bersosial media ya. Betul. Seperti itu. Dan biasanya kalau di Instagram tuh di explore ya Bu, di explore tuh tayangan itu tergantung bagaimana cara kita memilih mau. Kalau di TikTok nih Bu, kan kebanyakan orang memandang TikTok itu nggak ada manfaatnya. Betul. TikTok itu negatif, TikTok cuma joget-joget doang gitu. iya. Tapi saya sebagai pengguna TikTok gitu, saya juga menggunakan. Dari situ saya banyak belajar gitu. Jadi dari FYP ini tergantung bagaimana cara kita memilih konten apa saja yang mau ditampilkan di FYP saya gitu. Betul. Itu malah sebetulnya kalau di media sosial, ketika kita ada orang mengatakan kenapa sih iklan kita kok hal yang jelek, padahal itu apa yang pernah kita buka. Betul Jadi sekali. itu nganggung banget. Jadi mereka memang sistemnya seperti itu, Mak. Jadi udah ketahuan tuh apa yang kita lakukan gitu ya. Betul. Jadi artinya di situ akan nampak, apalagi tapi memang kalau iklan pribadi sih sebenarnya nggak bisa dibaca orang. Tapi ketika berkomen apa orang follow kita, ternyata kita bisa melihat apa yang kita follow, apalagi kita bisa suka, ternyata orang lain melihat, ternyata dia sukanya apa hal yang itu kan akan jadi betul. hal-hal itu itu masuknya ke privacy gitu ya Bu. Iya. Jadi jangan apa-apa yang kita lakukan kita posting. Betul. Terus media sosial juga bukan tempat untuk mencurahkan keluh kesah. Iya, kita lagi galau. Iya, curhat gitu kan enggak. Iya, itu nanti bisa-bisa yang datangnya orang-orang galau juga. Yang like-nya orang-orang galau. Ketika kita galau ketemu orang galau, ya udahlah, galaunya makin parah. Solusinya nggak ada. Jadi ya gitu. Berarti kita kelasnya kelas sama orang-orang galau lagi kalau kita selalu galau di media sosial. Jadi disitulah harus kita pintar-pintar memilih, tapi ujung-ujung dari semua sebetulnya ketakwaan saja sama Allah. Kenapa? Karena memang tadi menjaga kehormatan diri tidak hanya karena kita berpikirnya tentang gengsi kita, nama baik kita, tidak hanya itu. Tapi memang itu perintah. Jadi ketika Allah melalui Rasulnya mengutus, menyampaikan tentang agama Islam, bahwa orang Muslim itu diwajibkan untuk menjaga harga dirinya, martabatnya, yaitu kemuliaannya. Jadi kemuliaannya itu yang harus dijaga. Fitrahnya manusia kan mulia. Nah, tidak hanya menjaga kehormatan diri, harus menjaga kehormatan keluarganya juga. Keluarganya, saudaranya juga. Saudara kan di Muslim, terutama Islam, itu kan saudara seiman. Seagama itu saudara semua. Jadi semua harus kita jaga kehormatannya dengan cara yang tadi, yang disebutkan ibu tadi, yang menutup aurat, yang menjaga pandangan, yang tidak berkomentar negatif. Kemudian kita juga tidak melihat hal yang tidak baik juga. Jadi memfilter ya Bu, tayangan apa saja yang mau. Iya, karena manfaatnya sebetulnya lebih banyak lagi. Menurut ibu media sosial yang tadi yang nggak tahu dia termasuk salah satunya TikTok. Kalau kita bisa memilih, iya memang betul. Kita punya buku, kalau dulu manual, buku untuk satu perpus itu berapa ton kalau ditimbang. Banyak sekali, berat sekali. Tapi kita dengan hanya HP segini, ini melebihi kapasitasnya buku-buku yang ada di perpustakaan itu lebih banyak. Bahkan lagi. cakupannya lebih luas ya Bu. Betul, seluruh dunia. Kita belum pernah tuh ke ibu maksudnya belum pernah misal ke Paris gitu ya, lihat menara Eiffel. Kita bisa lihat di media sosial, di Instagram, di Google mungkin, kayak gitu. Ibu, ketika kita memposting, balik lagi ke yang awal, ketika kita memposting sesuatu, apakah ketika kita menggunakan media sosial kita harus siap menerima konsekuensi apa? Ya iyalah. Ketika kita akan melakukan satu hal, pasti akan ada hal nanti di belakangnya yang harus kita pertanggungjawabkan. Apakah hal yang kita posting itu bermanfaat? Kata ibu, dengan media sosial juga tidak hanya yang tadi yang itu, tidak hanya ketika kita sudah satu kali memposting itu sudah selesai. Tidak, mungkin aja akan terjadi masalah-masalah yang kita memang harus siap. Makanya ketika ketakwaan sudah tinggi, sebetulnya itu juga kita tidak hanya dibatasi bahwa sesuatu yang haram yang akan kita jauhi, tapi mungkin yang hal-hal yang sia-sia udah kita jauhi. Kalau orang yang keimanannya lebih tinggi, hal-hal yang sia-sia udah tidak kita lakukan. Hal-hal yang di Islam itu ada haram, ada halal.
di tengah-tengahnya ada hal yang memang belum jelas hukumnya, itu namanya subhat. Kalau orang yang udah imannya bagus, itu justru subhatnya udah ditinggalkan, karena itu ada batasan sama halal haramnya udah belum jelas. Nah kenapa gitu? Ketika kita memposting juga sama, banyak hal sebetulnya yang memang itu teh dihukumnya kan zaman dulu belum ada tuh media sosial, tapi tetap karena pernah sahabat Rasul menyatakan, ada satu sahabat menyatakan, ya Rasul, bagaimana kami ingin mengetahui kebahagiaan itu tanyakan sama hati sebetulnya. Tanyakan sama hati. Iya, kenapa? Karena memang yang lahirnya itu sebetulnya fitrahnya kita itu bisa tapi yang udah balik ya, bukan anak kecil. Yeah. Kenapa kita sholat wajibnya sama orang yang balik? Karena dia sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, yang salah dan benar. Makanya Rasul dia mengatakan gitu. Katakan sama hati. Ketika sesuatu hal yang kita posting, misal kita memposting hal jelek orang lain, posisi kita mau nggak digituin? Ketika itu enggak, berarti itu nggak baik. Jadi dalam hati aja ditanyakan. Tapi ketika kita memposting hal yang baik, bermanfaat, terus kita berpikir orang lain juga kalau gitu kita suka gitu. Nah jadi tanyakan gitu, tanyakan juga. Bukan kalau kita belum menemukan hukum yang pas gitu, yang pas, maksudnya yang pas belum menemukan, kita belum bertanya sama yang ahlinya ya, ustaz kayak gitu. Kita tanyakan dulu sama hati dulu. Jadi biasanya hal-hal yang dosa itu kalau kita posting kita nggak suka gitu. Artinya ketika kita memposting orang lain, kita nggak akan suka orang lain memposting hal yang sama, misalnya terhadap diri kita, misal kita memposting hal tentang kejelekan orang. Nah itu juga nggak boleh gitu. Lalu melihat dari pembahasan kita sebelumnya kan ya Bu, ada tips and trick gak dari Ibu buat teman-teman yang ada di rumah, bagaimana cara bijak bersosial media versi Ibu? Kalau Ibu bersosial media itu, Ibu memang tadi seperti kata Widya, ambil yang bermanfaat, yang paling bermanfaat. Misalnya Ibu pakainya untuk untuk komunikasi dengan WA. Kalau hal lain Ibu tidak terlalu, kecuali memang ada hal yang misalnya Ibu ikut satu pelatihan yang harus memfollow lembaga itu, tapi memang lembaga itu kan bermanfaat. Jadi yang biasanya Ibu yang hal yang Ibu follow itu yang memang ada ilmunya yang bermanfaat. Jadi Ibu makanya kadang orang lain follow udah ribuan, Ibu sedikit karena Ibu memfollownya juga Ibu yang ngikuti orang lain juga yang milik gitu. Artinya yang memang yang banyak manfaatnya untuk kita. Kenapa? Bukan berarti kita nggak suka sama mereka. Justru Ibu itu menjaga hati Ibu gitu. Ibu belum siap, maksudnya melihat hal-hal jelek dari orang misalnya, tetaplah meskipun bisa menahan berkomentar jelek, tapi kadang kita kan susah menahan hati. Nah itu kan lagi ke awal ya, menjaga pandangan. Iya betul. Jadi daripada kita susah kan, kita nggak mungkin bisa menutupi semua orang. Kita nggak bisa menutupi semua kejelekan yang ada di dunia lagi ya, kan banyak misalnya. Kita hanya bisa menutupi mata kita. Ya artinya apa? Ya udahlah, jangan segala diikutin, jangan segala di follow lah. Kalau tidak terlalu penting gitu. Baik, berarti dapat saya simpulkan dari pembahasan kita kali ini, ketika kita menggunakan media sosial itu harus sebijak mungkin ya Bu. Betul. Kita harus bisa menjaga pandangan, walaupun di media sosial pandangan juga tetap harus dijaga. Lalu jangan asal posting, jangan asal berkomentar seperti itu. Tidak ada salahnya ketika kita menggunakan media sosial selama kita tahu batasan diri dan kita bisa membatasi, kita bisa tahu batasan apa saja dalam menggunakan media sosial. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas pemaparannya. Pada kesempatan kali ini saya sangat mendapat banyak pelajaran dari Ibu. Untuk semoga kegiatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk itu saya Widya Tiati Nur Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.